rencananya selalu baik. Berapa banyak hari ini kita di sini duduk, berdiri, mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Kita masih percaya kalau Tuhan pasti merancangkan yang terbaik buat kita anak-anaknya, amin. Dan di dalam segala hal, di dalam apapun juga yang hari-hari ini lagi kita alami. Mau kita lagi sehat, mau kita lagi sakit, mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, mau kita lagi bersuka atau kita lagi berduka, dalam keadaan apapun juga, dalam setiap situasi dan kondisi, dalam segala hal yang terjadi, masihkah kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau undang sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bolehkah kita sama-sama berdoa? Ketika tadi kita lagi menyembah, Tuhan ingatkan tentang satu kata, kado. Natal ini identik dengan kita tukeran kado, dengan kita mungkin memberikan pemberian gift kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan satu hal, tahukah bahwa aku sudah berikan satu kado yang terindah buat setiap engkau anak-anakku. Kita tahu Yesus sudah menjadi kado yang terindah. Tapi di balik itu semua juga ada satu kado lagi yang Dia berikan buat setiap kita. Namanya tujuan. Dan hari ini tujuan itu diberikan kepada kita setiap anak-anaknya. Dan pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau buka kado itu? Kita ambil tujuan itu. Kita pakai tujuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita ada. Untuk kita boleh memenuhi panggilannya untuk hidup kita. Atau kita mau biarkan kado itu tetap terbungkus, kita mau biarkan kado itu tetap rapi, dan kita enggak ambil-ambil. Entah kapan kita akan ambil, mungkin ketika nanti kita dipanggil pulang dan nanti Tuhan akan tanya, kenapa enggak dipakai? Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa, ini kami mau unwrap Tuhan, kami mau buka kado itu Tuhan. Kami mau lihat Tuhan, tujuan yang sudah Kau siapkan buat kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dan biar hari ini kami mau pakai itu Tuhan. Kami mau gunakan itu Tuhan. Kami mau hidupi itu Tuhan. Sehingga kami menjadi alat Tuhan. Kami menjadi Tuhan pribadi Tuhan. Yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya kita mau susah katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau disapa, saya yakin dan percaya suaranya harus bisa lebih kenceng lagi. Saya mau suaranya sampai ke Moy ya. Jadi kalau di Moy belum dengar, kita akan ulangi terus ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini Mall Kelapa Gading juga tadi kata security-nya udah dengar suara Bapak Ibu Saudara ya. Oke, hari ini saya mungkin gak perlu kenalan lagi kali ya. Udah pada kenal, nama saya Berry, saya sudah menikah dan saya punya 3 orang anak. 3-3-nya cewek semua gitu ya. Tidak berniat untuk punya yang keempat, walaupun banyak ada yang bilang udahlah 4 gitu segala macam. Karena sekolahnya mahal. Oke, itu aja ya. Oke, hari ini saya mau bahas satu tema ya. Jadi saya gak khotbah lah ya, tapi kita mau sama-sama belajar. Karena saya pun masih terus belajar, saya pun masih terus hidupi. Jadi hari ini sharing saya judulnya The Special One ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada siluet, itu siluet badan saya ya. Karena kan special one, harus ngelihat ke orangnya siapa. Jadi banyak yang komen kemarin, ini siluetnya gak bisa dihilangin. Ya, hilangin aja buat judul. Saya bilang gak bisa, kenapa? Itu badan saya. Saya bangga, special one. Nah judulnya special one gitu kan. Kalau gak bangga kan repot ya gitu kan. Ya jadi gak usah dipertanyakan lagi Bapak Ibu, itu badan saya ya gitu kan. Oke, the special one gitu. Kalau kita ngomong the special one, nah kita mesti belajar juga sama-sama apa sih sebenarnya arti dari kata spesial itu ya. Jadi the special one, spesialnya ini nih kata sifat ya. Jadi special sekali lagi itu kata sifat. Nah kalau saya kemarin coba-coba buka gitu ya dari Google, saya lihat gitu ya. Apa sih gitu ya, saya coba lihat dari, kalau gak salah ini saya ambil dari kamus bahasa Inggrisnya Cambridge Dictionary. Jadi ada Cambridge, ada Oxford, saya pakai yang Cambridge gitu ya.
Saya nggak tahu mana yang lebih bagus gitu. Tapi ya udahlah gitu kita percaya karena artinya mirip-mirip antara Cambridge sama Oxford sebenarnya. Jadi ini bisa dibilang mix lah dari keduanya. Jadi kalau kita dengar kata spesial, spesial itu pengertian yang pertamanya adalah extraordinary, exceptional, unusual. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia berarti luar biasa. Ya, beda dari yang lain, tidak sama dengan yang lain. Pokoknya nggak biasa lah gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pusing, apa sih ini? Gampangnya nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini ke tukang bakmi. Ya, dengan gampang Bapak Ibu akan melihat perbedaan antara yang biasa dengan yang spesial. Saya jamin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau yang biasa toppingnya sedikit. Ya, babinya juga nggak banyak. Tapi kalau Bapak Ibu pesan yang spesial akan ditambahin dengan cashew garing. Spesial, dia beda dari yang biasa. Betul? Kalau entar malam ya, tiba-tiba mau makan sesuatu, beli martabak. Beli martabak. Pakai GoFood, Grab, atau langsung aja datang gak apa-apa. Bilang, saya mau beli martabak biasa. Ya udah, biasa aja gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, saya mau yang spesial, apalagi martabak manis. Ditaburin Wisman Bapak Ibu ya. Belum dimakan aja, baunya udah kecium. Mahal soalnya, spesial. Ngerti ya? Jadi gampang kan ngebedainnya. Spesial sama yang biasa. Kadang kita berpikir, oh spesial itu cuman kayak gitu doang. Tapi waktu saya baca, ternyata ada arti yang kedua. Spesial itu artinya apa? Spesial itu ternyata artinya juga appointed, arranged, destined for a particular purpose. Spesial itu artinya dipilih, ditunjuk ya. Sudah dirancangkan, sudah direncanakan, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan dari mulanya untuk punya sebuah tujuan yang khusus. Itu spesial. Itu spesial. Ya. Belum lama ini baru ada pengumuman kabinet, saya tidak terpanggil tentunya, ya kan? Ada pengumuman kabinet, Bapak Presiden kita mengutus utusan khusus ya. Kalau ada yang ngikutin, ada yang tahu, mengutus utusan spesial. Ya, dan utusan itu tuh enggak cuma sekedar ya udah lo diutus gitu, enggak. Ada bidangnya. Utusan khusus bidang kerukunan beragama. Utusan khusus bidang kreativitas dan pembinaan anak muda. Karena apa? Dia adalah special messenger. Dia adalah orang yang dipercaya, yang sudah ditentukan, diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk apa? Untuk menjalankan suatu tugas yang khusus. Untuk menemukan, untuk menjalankan suatu panggilan yang khusus yang memang ditentukan untuk orang tersebut dari mulanya. Artinya apa? Kalau kita bilang the special one itu bicara apa? Orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk apa? Untuk memenuhi panggilan atau tujuan ilahi yang khusus, luar biasa mulia dan berbeda dengan dunia ini. Itulah special one. Jadi kalau hari ini kita ngebahas the special one, kita ingat akan hal ini. Orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk apa? Memenuhi suatu panggilan atau tujuan ilahi yang khusus, luar biasa, mulia, dan ini yang gak boleh dilupakan. Berbeda dengan apa yang dunia ini mungkin tetapkan buat orang-orang yang ada di dalamnya. Mari kita baca bareng-bareng di Roma 28 ayat 29 sampai 30 bilang gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Boleh kita bareng-bareng lanjut baca abis ini. 1, 2, 3. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Artinya kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, mengacu kepada definisi tadi, mengacu kepada ayat ini, siapa sih yang disebut dengan special one itu? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini dia.
Kita semua adalah the special one. Kita semua orang-orang percaya yang sudah lahir baru itu adalah the special one. Ya, sekarang bilang sama kanan kirinya, kamu ada topping casiunya. Ayo bilang sama kanan kirinya. Ya. Kita semua spesial, kita semua luar biasa, kita bukan orang yang biasa-biasa aja. Ya. Tuh kalau yang minyakan mungkin rambutnya wismanan semua itu. Kita bukan orang yang biasa-biasa aja Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dari awalnya ditetapkan dan ditentukan untuk menjadi orang-orang yang spesial. Orang-orang yang bukan cuma sekedar dipilih, orang-orang yang bukan cuma sekedar ditunjuk, bukan cuma sekedar ditebus. Tapi orang-orang yang dipilih untuk menjalankan satu tujuan atau panggilan ilahi dalam hidup kita. Itu the special one. Makanya lihat tuh gambarnya. Kita semua nih the special one. Kita semua punya tujuan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita hidup cuman untuk sekedar hidup. Banyak orang di dalam hidupnya cuman sekedar hidup. Karena saya juga dulu demikian. Ya udahlah, hidup mah hidup aja, nggak usah repot-repot ya. Gitu kan. Sekolah, kalau masih sekolah, selesai sekolah, ya udah saya kuliah. Selesai kuliah, ya layaknya orang selesai kuliah saya ngapain? Ya saya cari kerjaan. Selesai cari kerjaan, syukur-syukur dapat kerjaan yang bagus gitu kan ya. Habis itu punya modal buat menikah, ya udah habis itu saya cari pasangan. Saya menikah, habis saya menikah terus kemudian ya udahlah biasa aja punya anak. Selesai punya anak ya udah anaknya saya besarin. Anak saya kemudian sekolah lagi, kuliah lagi, menikah lagi. Habis itu saya punya cucu. Selesai punya cucu, udah saatnya saya pulang ke rumah Bapak. Dulu hidup saya begitu. Udahlah gak perlu repot-repot, ngapain. Ya, hidup mah ngalir aja kayak air gitu kan. Udah ikutin arusnya, ngeflow, asik gitu kan ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan kalau kita mau hidup mengalir bagaikan air, jelas itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang hidup kita mau dibawa naik bukan turun. Jadi kalau kita membiarkan hidup kita mengalir kayak air, jangan heran kalau hidup kita tuh gak pernah melihat ada pekerjaan Tuhan yang membawa hidup kita naik. Tapi kita akan dibawa semakin turun. Ya karena kita yang izinkan itu terjadi. Jadi jangan salahin Tuhan. Tuhan kenapa kamu bawa hidup saya seperti ini? Ya kita sendiri yang pilih untuk mengalir kayak air. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hari ini kita punya sebuah tujuan. Jangan cuma ngalir-ngalir aja. Nah, saya mau cerita, hidup saya pun seperti itu. Saya waktu kuliah ya, waktu sekolah gitu kan, saya sama sekali gak punya tujuan. Saya pikir waktu itu, saya adalah orang yang tidak punya tujuan hidup. Ya udah biasa aja, udah kayak yang tadi saya cerita aja, udah pokoknya jalanin setiap proses ya, jalanin setiap fase dalam hidup saya, selesai meninggal, udah gitu ya. Yang penting masuk surga aja udah gitu kan, udah nggak usah pikir panjang. Bahkan waktu itu saya sendiri tidak yakin saya masuk surga apa kagak. Karena jadi orang Kristen juga ya setengah-setengah. Ke gereja ya cuman kalau disuruh aja gitu kan. Karena kalau nggak ke gereja nggak boleh main game. Sederhana gitu kan. Makanya harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja sarapannya bubur bukan bakmi. Jadi saya pilih ke gereja gitu ya. Saya pilih sarapannya bakmi gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak pernah tuh ada satu kepikiran, satu tujuan dan segala macam. Udah pokoknya ngalir aja hidup saya. Ketemu pasangan hidup ya bagus. Enggak ya jangan sampai lah Tuhan masa iya gak merit gitu kan. Janganlah, tetaplah Tuhan dipertemukan gitu kan. Ya pokoknya ngikutin aja gitu kan. Itulah saya. Sekolah demikian, kuliah demikian. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ngelihat saya berdiri di sini, bisa ngomong di depan orang banyak. Buat saya, buat keluarga besar saya, itu satu mujizat Bapak Ibu Saudara. Karena saya dari kecil tuh orangnya pemalu. Ya. Gambar diri saya tuh rusak,
Nggak bener juga. Boro-boro saya berani ngomong di depan sini. Ya, dulu aja waktu ikut Komsel cuma ditanya gimana kabarnya, saya nunduk. Gimana kabarnya? Ya baik, oke lah gitu. Cuman gitu aja. Nggak berani ngomong sama orang tuh muka berhadapan muka, ngelihat matanya, natap matanya nggak berani. Itu ada saksi hidupnya. Ya, mama saya boleh ditanya saya kecilnya gimana. Kuper, ya ansos kalau zaman sekarangnya. Gak mau keluar-keluar, main aja gitu kan. Sejak di Abalov gak pernah pulang. Ya, jadi hidup saya tuh seperti itu. Khotbah yang paling tidak saya suka adalah ketika orang berkhotbah tentang tujuan. Karena saya tidak merasa saya punya tujuan di dalam hidup saya. Khotbah yang juga saya paling tidak suka kalau dengar di gereja adalah khotbah tentang talenta. Karena saya tidak merasa saya punya satupun talenta. Artinya kalau setiap kali ada orang yang khotbah, minimal orang punya satu talenta. Saya bilang enggak, saya enggak punya sama sekali. Saya berani berkata seperti itu, enggak, saya enggak punya sama sekali. Saking hancurnya itu punya gambaran tentang gambar diri. Saya sampai berkata seperti itu, enggak. Boleh orang lain punya talenta tapi kayaknya saya enggak deh. Boleh orang lain punya tujuan tapi saya kayaknya enggak deh. Itu bukan saya banget. Jadi ya udah, saya datang ke gereja ya duduk aja udah. Saya ada di sekolah, saya ada di kampus ya udah. Saya sekedar duduk aja. Kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau ada duit main biliar, udah. Hanya itu aja yang saya lakukan. Saya hidup tanpa tujuan, ngangong bahasa zaman sekarangnya ya. Gak jelas gitu kan. Ngabis-ngabisin duit doang, ngabis-ngabisin stok beras doang di rumah. Karena saya punya gambaran yang salah tentang hidup saya. Tapi puji Tuhan. Ya, ada teman saya yang ajak ke gereja, ada teman saya ajak ke keluarga yang namanya Abalov Ministry ini. Ada teman saya yang ajak saya ke keluarga rohani yang namanya Komsel. Di situ perlahan demi perlahan hidup saya diubahkan. Di situ perlahan demi perlahan saya belajar bicara, saya belajar berani, saya belajar buat ngomong. Saya juga dari ibadah youth kok, saya dari ibadah anak-anak muda. Dan justru saya berhutang banyak loh. Karena saya merasakan banget, hidup saya itu diubahkan. Bukan karena youthnya, bukan karena ibadah anak-anak mudanya, tapi karena Tuhan. Dan Tuhan pakai keluarga rohani kita untuk melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Hani kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam Komsel, Bapak Ibu Saudara ada di ibadah, Bapak Ibu Saudara punya teman-teman. Mereka adalah alat yang Tuhan mau pakai. Mereka adalah wadah yang Tuhan mau pakai. Untuk membantu kita menemukan untuk apa sih kita hidup. Saya ingat ketika kita lagi doa puasa ya. Di tengah-tengah mungkin saya gak punya gambaran yang benar tentang hidup saya. Di tengah-tengah tadi saya bilang apa? Saya udah gak punya lah talenta satupun. Saya udah gak punya lah tujuan hidup sama sekali. Itu doa puasa yang biasa. Itu bukan doa puasa yang megah gitu yang ngundang pembicara-pembicara yang besar. Enggak. Itu cuma satu doa puasa yang kita sewa satu rumah dan lokasinya pun di Kelapa Gading juga. Jadi kalau mau pulang bisa aja. Jadi di tengah-tengah doa puasa yang biasa seperti itu ada seorang kakak yang samperin saya. Saya juga gak terlalu dekat sama kakak ini. Ya, gak terlalu banyak berinteraksi. Kakak ini adalah pemimpin di Abayut pada waktu itu di youth lah ya gitu. Waktu itu dia cuma doain saya satu hal begini. Berry, dengan jelas Tuhan ngomong. Tuhan sendiri yang akan mengajar kamu berperang. Sama seperti Tuhan ngajar Daud berperang. Dan sejak hari itu berangsur-angsur, saya mengalami pemulihan. Saya mengalami gimana tuh rasanya, mungkin hari ini saya bukannya gak punya apa-apa. Bukannya saya gak bisa apa-apa. Tapi saya cuma gak tahu aja gimana cara menggunakannya. Saya punya kok segala yang saya perlukan. Dan saya cuma perlu berjalan. Saya cuma perlu berlatih di dalam apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Dan perlahan-lahan saya belajar, saya berlatih. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, ketika saya akhirnya dipertemukan dengan pasangan hidup saya. Mana pasangan hidup saya? Yes. Ketika saya dipertemukan sama pasangan hidup saya.
saya ngalami yang namanya kasih karunia Tuhan bahwa bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata karena Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Waktu saya pertama kali ketemu pasangan saya, itu saya sudah agak pulih hidupnya. Kan? Saya udah banyak sharing-sharing, saya udah sering khotbah di SPK gitu kan dan segala macam. Sehingga pertama kali saya ajak dia ke gereja ini adalah pada waktu saya khotbah. Sehingga pada waktu dia duduk di situ dia ngelihat saya keren juga ini ya calon gua gitu kan. Ngomong di depan, didengerin banyak orang gitu. Serius. Sehingga kalau sampai hari ini pasangan saya ditanya, kenapa waktu itu mau sama Berry? Bukan karena saya tinggi, jelas. Ya, saya tidak tinggi Bapak Ibu Saudara. Ya SNI lah saya, Standar Nasional Indonesia. Ya, saya nggak tinggi, gitu kan. Kalau dibilang banyak duit, ya nggak juga kayak pada waktu itu gitu ya. Ya namanya juga baru memulai karir gitu kan ya, nggak banyak duit gitu ya. Banyak utang banyaknya gitu kan, nggak banyak duit gitu ya. Ya ganteng oke lah gitu, masih lah itu masih bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau saya tanya sama dia, pasti kamu mau sama saya karena saya ganteng? Dia jawab enggak. Dia jawab saya mau sama kamu karena kamu cinta Tuhan. Kalau nggak percaya nanti ditanya. Karena cinta Tuhan dan saya setelah mulai merefleksi kehidupan saya. Ya bukan soal cinta Tuhannya doang. Karena dari cinta Tuhan itu saya tahu saya mau apa. Dari cinta Tuhan itu hidup saya dirubahkan dari hari ke hari. Dan saya tahu saya mau ngapain. Karena saya tahu tujuan itu. Makanya dia mau. Wanita itu kan butuh kepastian. Kalau gak punya kepastian, gak punya arah, gak mau tujuan. Mau ngapain? Benar begitu ibu-ibu? Gak ada yang amin ya? Berarti siap dibawa mengalir ya? Amin ibu-ibu? Amin. Benar berarti. Boleh gak kita ngomong sama orang kanan kiri kita, cinta Tuhan aja udah cukup? Ya boleh, silakan Bapak Ibu ngomong sama kanan kirinya. Ya jadi jangan sekali lagi biarkan hidup kita cuma sekedar mengalir aja. Ya hidup kita tuh udahlah pokoknya ikutin arus saja. Atau kita mungkin hidup di ekstrim yang lain. Ya ekstrim yang lain apa? Oke punya tujuan, oke punya ambisi gitu ya. Tapi ambisinya, tujuannya cuman untuk memenuhi hawa nafsu dan egonya aja. Ya, istilah zaman sekarangnya itu tuh ambis banget orangnya gitu kan, pengen ini, pengen itu, pengen ono, pengen ini. Tapi semuanya cuma dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu dan egonya aja. Kalau kita hidup seperti itu, tadi pengertian special one apa? Kita harus berbeda dari dunia ini. Kalau hidup kita seperti itu, kita nggak ada bedanya sama dunia ini. Dan kalau hidup kita nggak ada bedanya sama dunia ini, kita nggak menghidupi panggilan kita dari semula untuk menjadi orang-orang yang dipilih dengan sebuah tujuan dan panggilan yang ilahi. Karena jelas kalau tujuannya cuma untuk diri kita sendiri, cuma untuk memenuhi hawa nafsu dan keinginan kita sendiri, itu bukan tujuan yang ilahi. Nama Tuhan gak dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Nama Tuhan tidak ditinggikan lewat apapun yang kita kerjakan. Dan kita tidak mencerminkan pribadinya Tuhan kalau ego kita sendiri yang hidup di dalam diri kita. Ya kan dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Kalau akunya yang semakin besar, dianya gak kelihatan. Maka firman Tuhan yang lain juga bilang, akuilah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Tapi kalau kita sukanya jalannya belok-belok, sukanya ngambil jalan sendiri, so be it, jadilah seperti itu. Mungkin banyak dari kita juga bertanya gini, aduh apa mungkin ya di dalam hidup saya Tuhan memang taruh sebuah tujuan. Aduh apa mungkin ya di dalam hidup saya ini memang saya ini dikasih tujuan sama Tuhan. Karena banyak banget ketika saya lagi komsel, ketika saya lagi melayani anak-anak muda. Banyak ketika ditanya tujuan hidup kamu apa? Enggak, saya gak punya tujuan. Enggak, hidup saya gini-gini aja. Enggak, hidup saya ngalir-ngalir aja. Waktu Tuhan selesai menciptakan segala sesuatunya. Dia selesai menciptakan segala ciptaannya. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 31a bilang gini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
Boleh kita baca bersama-sama saya? Sungguh amat baik. Sekali lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Baik itu kalau dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata tov. Atau mungkin ada juga yang tulis top. Apa sih artinya tov atau top itu? Tov atau top itu artinya apa? Memenuhi tujuan ilahi sebagaimana dia diciptakan. Berfungsi sesuai dengan tujuannya diciptakan. Jadi ayat itu sebenarnya juga bisa dibaca begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh berfungsi sesuai dengan tujuannya diciptakan. Ya, jadi ketika Tuhan selesai menciptakan matahari, dia nggak bilang begini doang soal matahari. Oh baik ya, matahari ini sudah saya ciptakan, bentuknya bundar, warnanya kuning, cakep. Ya, terus selesai dia ciptakan gunung, dia bilang kerennya di atasnya dikasih salju, wih gitu kan. Habis itu ada airnya, cakep. Atau dia selesai menciptakan dinosaurus, dia bilang keren, mantep, giginya tajam gitu kan. Bisa nih jadi film nanti 2000 tahun lagi. Enggak begitu doang. Baik yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar bentuknya. Baik yang ada di sini bukan cuma sekedar estetikanya aja. Tapi baik di sini artinya apa? Segala yang Tuhan ciptakan itu sudah memenuhi tujuannya sebagaimana Tuhan tetapkan dari sejak awal dia ciptakan. Baik. Artinya kalau pohon-pohon aja dia bilang diciptakan ada tujuannya. Benda-benda penerang diciptakan ada tujuannya. Cakrawala diciptakan ada tujuannya. Segala hal diciptakan ada tujuannya. Ya masa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia nggak ada tujuannya. Nggak mungkin. Manusia yang diciptakan dengan begitu spesial sampai dibilang segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan dengan suatu maksud dan tujuan. Apakah hari ini kita percaya dengan hal ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa segala sesuatu yang dia sudah ciptakan dengan suatu tujuan. Bapak Ibu Saudara diciptakan bukan karena kelebihan bahan, tapi karena sebuah tujuan. Ya banyak orang bilang begitu kan dulu, oh ini kecelakaan ini, makanya lahir ini. Nyempil, jauh umurnya. Enggak, bukan kecelakaan, tapi karena sebuah tujuan. Jadi hari ini ayo kita mau singkirkan segala tipu daya dunia yang bilang kita dilahirkan karena kebetulan, kita dilahirkan karena kecelakaan, kita dilahirkannya karena apapun juga. Hari ini cuma satu yang perlu kita simpan di dalam hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu karena ada tujuan. Itu karena Tuhan mau memakai hidup kita, sudah tetapkan dari mulanya sebuah tujuan dan panggilan untuk kita hidupi di dalamnya. Gak ada lagi yang namanya kebetulan, gak ada lagi yang namanya kecelakaan. Dan kabar baiknya buat kehidupan kita, cuma kita yang bisa menjalaninya. Gak bisa pendeta-pendeta besar pun menjalani tujuan yang sudah tetapkan buat hidup kita. Ya, Kak Agnes, Kak Billy gak bisa menjalani tujuan yang sudah ditetapkan buat Bapak Ibu dan Saudara. Saya gak bisa menjalani setiap tujuan dan panggilan yang sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudara gak bisa ya menjalankan setiap fungsi dan tujuan yang sudah Tuhan sediakan buat hidup saya. Kalau istilah filmnya, kita semua ini adalah aktor utama dalam setiap cerita yang sudah Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Bapak Ibu tahu film Mission Impossible? Semua pasti tahu, film itu keluar di tahun 96 ya. Jadi film terakhirnya itu tahun 2023. Jadi seharusnya mau itu baby boomer, mau itu apalagi sih habis baby boomer ya, generasi X, generasi Y, generasi Z, semua pasti tahu Mission Impossible. Saya bahkan mulai bertanya-tanya, saking banyaknya film itu muncul, lama-lama dia berubah jadi Mission Possible. Karena semua bisa dilakukan, nggak impossible lagi itu. Kebanyakan filmnya gitu kan. Tahu Mission Impossible, siapa pemeran utamanya? Siapa? Tom Cruise. Mungkin kalau saya tanya nama karakternya belum tentu Bapak Ibu tahu.
Siapa nama karakternya? Ethan Hunt, ya ada juga yang tahu, ada juga yang enggak. Tapi kan belum tentu semua tahu, tapi semua tahu itu Tom Cruise. Pernah membayangkan kalau Mission Impossible dimainkan sama Mr. Bean? Pernah dibayangkan? Enggak cocok, enggak bisa. Atau dibalik, Tom Cruise yang main Mr. Bean. Rowan Atkinson yang main Mission Impossible. Enggak cocok. Enggak akan bisa, enggak bisa. Rowan Atkinson juga pernah bikin film model kayak Tom Cruise gitu, spy-spyan. Enggak bagus. Enggak bagus. Dan itu pun dia maininnya masih komedi. Enggak cocok. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan satu panggilan yang khusus, yang unik. Yang cuman bisa kita doang yang menjalaninya. Sehingga kalau kita dengar tentang special one, bukan cuma bicara soal apa? Gambar diri kita dipulihkan. Bukan cuma sekedar bicara kita dipanggil. Bukan cuma sekedar bicara kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi itu juga bicara apa? Oke, kita diciptakan segambar dan serupa. Iya, kita dipanggil. Yes, kita ditebus. Betul, kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi kesemuanya itu untuk sebuah tujuan. Bukan buat gaya-gayaan. Jadi kita harus mengerti hal ini. Kadang-kadang banyak orang juga yang bilang begini. Aduh, tujuan. Kayaknya enggak deh, benar saya enggak punya. Kenapa kok bisa sampai ngomong gitu nggak punya? Iya kayaknya tujuan saya kecil banget. Kayaknya tujuan saya receh banget. Ya, kalau tujuan orang lain mungkin wah menjadi pendeta yang besar, khotbah gitu di hadapan ribuan orang ya. Ada juga yang mungkin punya tujuannya jadi politisi atau apa gitu kan. Mungkin yang ibu rumah tangga bakal nanya, saya ngapain? Hana yang bukan setiawan ya. Hana istrinya Elkana. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ya, yang tercatat di situ, tujuan ilahinya dia apa sih? Lahirin Samuel, besarin Samuel, sampai Samuel cukup umur, ditaruh di bait Allah untuk kemudian melayani Tuhan. Buat kita mungkin receh banget. Kadang-kadang kita ngukur besar kecilnya tujuan kita, itu dari pemahaman kita sendiri. Kadang kita ngukur besar kecilnya tujuan kita, cuma dari ukuran kita sendiri. Tapi bolehkah mulai hari ini ketika kita mau berpikir tentang apa yang jadi tujuan kita. Ketika kita lagi berjalan menghidupi tujuan kita. Mari kita berpikir, apa kata Tuhan tentang tujuan saya? Apa yang menjadi ukuran Tuhan buat tujuan saya? Karena kita tahu setelahnya Samuel menjadi seorang nabi yang besar. Dia ngurapin Saul, dia ngurapin Daud. Yang menjadi sejarah baru bagi bangsa Israel pertama kali punya raja. Besar kecilnya tujuan kita sekali lagi jangan cuma diukur dari pemahaman dan pengertian kita sendiri. Tapi mari kita ukur dari apa kata Tuhan. Percuma kita punya tujuan yang begitu besar. Kita ya boleh dikatakan begitu ambis gitu dengan tujuan kita. Tapi kita gak hidup di dalamnya. Mungkin kecil dalam ukuran kita. Tapi kita hidup di dalamnya. Kita selesaikan apa yang jadi panggilan itu. Dan pada akhirnya Tuhan akan katakan, well done. Itu lebih baik. Sekali lagi dibandingin punya yang gede-gede. Tapi boro-boro kita hidupin. Mungkin tahu juga enggak. Dan itu akan menjadi sebuah kehilangan besar. Sebuah kerugian yang besar bagi kerajaan Allah. Bagaimana caranya kalau memang kita adalah the special one. Sekarang bagaimana caranya kita mau menghidupi hidup kita sebagai seorang special one. Ini saya ambil dari bahasa Inggrisnya karena menurut saya artinya bisa lebih baik, artinya bisa lebih dalam. Dan versi Amplified ini adalah versi bahasa Inggris yang paling dekat dengan bahasa aslinya di bahasa Yunani. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa baca juga dalam bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan ya versi Amplified-nya. And we all with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. Ya, kita semua dengan muka yang tidak berselubung mencerminkan kemuliaan Tuhan.
are progressively being transformed into His image from glory to glory which come from the Lord the Spirit. Jadi kita akan progressively being transformed. Sebagai the special one, sebagai orang-orang yang diciptakan spesial dengan tujuan, hidup kita harus progressively being transformed. Harus terus-menerus diubahkan, harus terus-menerus dipulihkan, harus terus-menerus disempurnakan semakin serupa Kristus. Artinya kehidupan sebagai seorang special one itu bukan kehidupan yang stagnan. Ya, kalau hari ini kita belum tahu apa tujuan kita, ayo berdoa, ayo tanya Tuhan, kita cari apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau hari ini, kalau tadi Bapak Ibu lewat di depan ada cermin, ya, cermin itu sebenarnya menggambarkan stage di dalam kehidupan kita tuh. Oh, oke. Yang pertama itu gak kelihatan sama sekali, buram, gak tahu tujuannya apa, belum tahu. Berpindah ke cermin yang berikutnya, oh oke, udah mulai samar-samar kelihatan. Tapi semakin semakin maju ke depan, semakin jelas. Sampai di akhirnya kita akan bisa melihat muka kita dengan jelas. Kita akan bisa melihat versi terbaik apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kehidupan saya. Makanya kita harus terus maju. Makanya dibilangnya progressively. Karena banyak orang cuman sekedar proses. Tapi tidak berprogres. Hari ini pahit, tahun depan ditanya masih pahit dengan orang yang sama. Berlindungnya di balik kata proses, saya masih diproses, Kak. Hari ini masih terikat dengan pinjaman-pinjaman, judi-judi online. Tahun depan ditanya masih terikat hal yang sama. Ketika ditanya, kenapa? Proses, Kak. Masih diproses. Hari ini masih galak sama pasangan, ya. Ngomongnya gak ramah. Mau ngomongnya masih kasar. Tahun depan masih juga hal yang sama. Ditanya, proses, Kak, sabar, proses. Kita terus berlindung di balik kata proses. Kita menjadikan proses sebagai alasan. Padahal harusnya kita gak cuma sekedar ada dalam proses, tapi kita making progress. Yang lebih parah, kita mau jadi orang yang lebih baik. Kita mau menemukan panggilan yang lebih baik. Kita mau melihat dengan lebih jelas, dengan lebih baik. Tapi ketika ada dalam proses, kita kebanyakan protes. Banyak protes selama proses akan menyebabkan lambatnya progres. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita lagi diproses sama Tuhan, udah jangan kebanyakan protes. Makanya karena kebanyakan protes kita tidak berproses, akhirnya tidak menghasilkan progres. Makanya kalau kita lihat di cermin itu, ya di cermin nomor 1 terus gak bergerak ya, ke cermin yang semakin lama semakin jelas. Ayo dong bergerak maju. Sampai kita bisa melihat cerminan Tuhan lewat diri kita. Gambaran Tuhan nyata lewat hidup kita. Harus seperti itu. Mau Bapak Ibu Saudara? Bolehkah kalimat ini kita baca dengan orang yang ada di kanan dan kiri kita bersama-sama? 1, 2, 3. Sekarang ini yang terakhir, saya akan berikan 3 langkah simple. Gimana caranya kita hidup sebagai the special one. Ya dong, dari tadi dengar tujuan, harus making progress, harus ketemu tujuan, ya harus hidup di dalam tujuan. Gimana caranya? Supaya kita ketemu tujuan, supaya kita punya tujuan, supaya kita berjalan di dalam tujuan itu. Cuma 3 simple steps, katakan kanan dan kirinya, cuma 3. Oke, sebelumnya kita mau baca dulu 1 Petrus 5 ayat 8-9 bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita akan belajar 3 langkah simpelnya, living our life as the special one dari ayat ini. Langkah yang pertama, be sober and be on guard. Sadar dan berjaga-jaga. Saya suka disebutnya dalam bahasa Inggris be sober. Artinya ayat ini bilang apa? Jangan mabok. Jangan mabok. Ya, jangan mabok. Sadar, berjaga-jaga karena setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita, si iblis ini lagi berjalan keliling. Begitu kita lengah sedikit aja, udah selesai. Iblis tuh gak kenal hari libur. Ya, dia gak kenal hari libur. Gak kayak kita nih, kita bentar lagi liburan Natal dan Tahun Baru. Dia mah gak kenal libur. Dia gak bilang begini sama bosnya, bos kita libur dulu dah. Orang-orang Kristen lagi pada ngerayain Natal, percuma bos. Gak begitu. Dia pakai segala kesempatan, situasi dan kondisi untuk menjauhkan kita, untuk merebut kita semakin hari makin jauh dari panggilan dan tujuan Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup sebagai the special one, kita harus terus sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Tidak bisa dengan cara lain kecuali menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Cuman firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap terjaga dan gak mabok. Cuman firman Tuhan yang bisa menjadi perisai untuk kehidupan kita. Gak ada yang lain. Makanya langkah yang kedua adalah be firm on your faith. Berdiri dengan iman yang teguh. Iblis itu siapa sih? Iblis itu adalah pendusta, firman Tuhan katakan. Dan bukan cuma pendusta, dia adalah bapa dari segala dusta. Kalau dia adalah pendusta, bapa segala dusta, senjatanya apa? Dusta. Senjatanya apa? Tipuan. Kalau kita mau lawan tipuan, kita lawan pakai kebenaran. Yang salah dilawan pakai yang benar. Yang bohong dilawan pakai yang benar. Makanya firman Tuhan bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Banyak orang di sini tahu firman, baca firman, tapi firman itu tidak berubah menjadi kebenaran. Karena firman itu cuma sekedar pengetahuan, dia gak berubah jadi kebenaran. Karena apa? Firman itu juga gak berkuasa dalam hidup dia. Firman itu kita bisa tahu dia sudah jadi kebenaran atau belum dalam kehidupan kita. Kalau firman itu sudah membebaskan kehidupan kita. Kalau kita sudah berjalan di dalam segala pemulihan, kebebasan, kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita cuma sekedar denger aja setiap hari Minggu, ya di komsel sesekali lah denger, kalau nggak pergi makan-makan mulu gitu kan ya, nggak fellowship mulu ya dengerlah firman Tuhan mungkin sesekali, nggak cukup. Kita perlu dengar setiap hari karena tipuan itu juga datang setiap hari. Kalau kita nggak tahu mana yang benar, gimana kita mau lawan tipuan itu? Kenapa kita sering kali tertipu? Karena kita nggak tahu yang benernya kayak gimana. Kalau kita sudah tahu yang benar, kita punya senjata untuk melawan tipuan itu. Kita bisa ngelawan. Ya, jadi jangan cuma sekedar on guard mulu, kita juga harus counter attack. Ya dong, kayak main bola kan begitu. Kalau bertahan terus kebobolan. Kita harus counter attack. Lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan kebenaran setiap tipuan-tipuan itu. Baru kita bisa menang. Dan yang terakhir, tadi yang pertama, be sober and on guard. Sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, be firm on your faith. Ya, karena saya percaya, iman itu munculnya dari mana? Pendengaran akan firman. Kalau gak pernah dengar firman, ya gak punya iman. Sederhana. Dan yang terakhir, be still. Tenang, karena kamu tidak sendirian. Karena Bapak Ibu Saudara, kita semua gak sendirian di dunia ini. Tadi ayatnya bilang apa? Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Jadi jangan lagi ketika kita mungkin lagi ngalamin ujian ya. Kita lagi ngalamin hal-hal yang gak enak. Terus kita bilang, aduh gua doang nih yang ngalamin kayak gini. Aduh gua doang deh yang begini nih. Aduh emang gua parah banget dah. Jangan playing victim. Jangan salahin Tuhan. Sekali lagi kita tidak sendirian. Saudara-saudara kita juga menanggung penderitaan yang sama. Makanya tadi di cerita saya bilang, saya ada di dalam keluarga rohani yang memimpin, yang membantu saya, memimpin saya, membimbing saya. Saya gak mau sendirian, karena kalau saya sendirian pasti saya keculik itu sama iblis. Pasti saya udah jatuh dalam tipuan dia, entah kapan tahu. Makanya be still, tenang. Karena kita gak sendirian, gak perlu gerasa gerusu, gak perlu merasa sekali lagi paling menderita, paling hancur sendiri, enggak. Ayo bareng-bareng sama teman-teman yang ada di dalam komunitas. Bolehkah saya minta tim praise and worship untuk naik ke atas panggung? Saya akan tutup sharing saya hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu tanya ya sama siapapun, saya yakin gak ada yang tahu kalau kita tanyanya begini. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Gak ada yang bisa bantu jawab. Manusia satupun gak ada yang bisa bantu jawab. Ya ngarahin bisa pakai CDL. Ngarahin bisa pakai foto karakter. Tapi kalau ditanya tujuan saya apa? Gak ada yang tahu. Untuk kita tahu apa yang jadi tujuan kita. Caranya cuma satu. Tanya sama yang ciptain kita. Tanya sama dia karena dia yang tahu untuk apa kita diciptakan. Dan masalahnya kita cuma bisa tanya. Kita cuma bisa dengar suaranya dia. Kalau kita intim sama dia. Kalau kita deket sama dia. Kita punya hubungan sama dia. Kalau kita gak punya hubungan sama dia, gimana kita mau dengar suaranya? Kalau kita gak deket sama dia, gimana kita bisa tahu itu suaranya? Istri saya kalau di rumah, mungkin saya udah ceritakan ini berulang kali. Istri saya kalau di rumah, ketika dia naik tangga, dia gak perlu sambil ngomong, saya naik ya. Gak perlu. Cuma dari langkah kakinya aja, saya udah tahu. Itu istri saya. Kenapa? Karena kita deket. Karena kita intim. Kita tiap hari ketemu. Kita kenal satu dengan yang lain. Hari ini kalau kita mau tahu. Ini suara Tuhan bukannya? Ini pekerjaan Tuhan bukannya? Ini yang Tuhan mau gak ya? Kalau kita gak intim mustahil. Karena kalau kita intim. Jangankan dengar suaranya. Lewat segala kejadian yang terjadi di sekitar kita, kita tahu ini Tuhan. Tuhan lagi bekerja. Di mata Tuhan, kita bukan cuman sekedar just someone, cuman sekedar ya seseorang aja lah. Kita adalah the special one yang memang ditetapkan ya untuk menjadi cerminan atau gambaran dari kemuliaannya. Yang mana orang-orang lain gak akan bisa. Kita begitu unik, kita begitu spesial. Dan sekali lagi, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai saya untuk menjalani setiap tujuan yang sudah Dia berikan. Mari hari ini kita mau terus bangun keintiman sama Dia. Kita mau bangun hidup kita di atas dasar yang benar. Supaya kita ngerti untuk apa Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Lemah, tetap
Sebab Yesus yang mempesona hatiku, diberi hidup dan kesempatan baru. Cari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini Bapak Ibu Saudara, hanya karena kasih-Nya hari ini kita boleh ada di tempat ini. Karena kasih-Nya yang begitu besar, hari ini kita dilayakkan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kita ditebus. Karena kasih-Nya yang begitu besar, hari ini di tengah segala keadaan, di tengah keadaan yang paling terjepit sekalipun, kita tetap punya harapan. Dan karena kasih-Nya, segala sesuatu itu Dia lakukan, supaya kita boleh memiliki satu kepercayaan penuh sama Dia. Boleh berjalan di dalam setiap panggilan, di dalam setiap tujuan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini maukah kita menjawab panggilan itu? Maukah kita menjawab tujuan itu? Maukah kita mencarinya dengan sepenuh hati? Untuk apa kita semua hari ini hadir di dunia ini? Ini sekali lagi, bukan karena sebuah kebetulan. Ini sekali lagi bukan karena sebuah kecelakaan. Tapi hari ini karena sebuah tujuan. Karena sebuah tujuan. Karena ada hal yang besar. Karena ada hal yang tidak bisa kita bayangkan. Yang mau Tuhan kerjakan buat dunia ini. Lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu kita perlu temukan dan kita perlu terus berjalan di dalamnya. Kalau hari ini Bapak Ibu katakan saya mau. Buat engkau yang sudah ketemu mungkin kau bilang saya mau untuk terus berjalan. Saya mau terus jaga iman saya, mau terus jaga keintiman saya. Saya mau terus ada di dalam komunitas bersama-sama dengan teman-teman saya. Nah, kalau kau yang katakan saya belum ketemu, saya dalam proses. Karena kau katakan saya mau terus berjalan sampai saya menemukan gambaran yang sudah Tuhan siapkan buat saya. Mari bolehkah saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari hari berseru. Berseru kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang mengerti hidupmu. Karena cuma Dialah yang mengerti untuk apa engkau hari ini ada. Mari hari ini berseru sama Dia dan katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari hari ini kita katakan sekali lagi. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini kami mau terus Tuhan hidup di dalam kecintaan penuh, keintiman penuh sama Engkau. Karena cuma di dalam Engkau Tuhan kami akan temukan Tuhan hidup kami. Karena cuma di dalam Engkau Tuhan kami akan temukan apa yang menjadi tujuan-Mu buat hidup kami. Ini Bapa hamba-Mu berdoa, biar sungguh-sungguh setiap kami, berapapun usia kami Tuhan, kami terus berjalan dalam panggilan-Mu. Kami terus mencari apa yang menjadi panggilan-Mu buat kehidupan kami. Karena aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, gak ada yang terlambat dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita menerima setiap janji-janji Tuhan dan panggilan Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin.